Semakin Allah cinta kepada seseorang, semakin Allah jauhi dia dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi tidak Allah kasih kecenderungan hatinya kepada harta. Jangan sampai kita punya harta sedikit, ibadah malas, ini loh yang disebut dengan sakin di dunia, sakin di akhirat. Tapi Imam Al-Ghazali membagi manusia pada empat macam. Ada sa'id di dunia, sakin di akhirat. Ada yang sa'id di dunia, sakin di dunia, sa'id di akhirat. Ada yang sa'id di dunia, sa'id di akhirat. Ada yang sa'id di dunia, sa'id di akhirat. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sa'id di dunia, sa'id di akhirat. Ada orang-orang di dunia dia baik, di dunia dia kaya, apapun dia inginkan dapat dia dapatkan, yang dia pengen dapat dia penuhi, apapun, harta, semua kesenangan, pokoknya dia di dunianya bahagia. Tapi dia nggak pernah ibadah kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, nanti akan sakit di akhirat, di neraka, di akhirat dia akan selesai. Ada orang kayak gini, banyak sekali. Harta banyak, kesenangan dia dapat dengan mudah, tapi nggak ibadah banyak. Nanti dia akan sakit. Yang kedua, sakit di dunia, wasa'id di akhirat. Di dunia dia sengsara, hidupnya pas-pasan, makannya cuma begitu-gitu aja, rumahnya juga sederhana, nggak mewah, nggak glamor, tapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia meninggal, sa'idun fil akhirah, dia akan bahagia di akhirat nanti, dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ketiga, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Udah di dunianya miskin, belangsa, mau jajan numpang, rokok bintang, kagak mau sholat, kagak mau puasa, hidupnya luntang-lantung. Nanti ketika mati, saktiun fil akhirat, masuk neraka. Ini orang paling ampas di dunia. Di dunia nggak bisa merasakan nikmatan, di akhirat masuk neraka. Agak ada enak itu. Kapan senangnya? Nah, yang terakhir itu kita minta sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Di dunianya dia cukup, makan cukup. Ingat, Allah itu mencukupi, bukan ya. Allah itu buat orang beriman. Kalau terasa rezeki cukup, mau bayar angsuran cukup, gitu. Mau makan cukup ya Allah. Tapi tetap ibadah, nggak perlu sa'idun fil akhirat, nanti di akhirat dia akan bahagia masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan doanya kita kesambungkan mungkin pertemuan besok akhir ya, maksudnya ya fa'alun ini. Jadi dia beda ya. Dalam hidup ini setiap manusia kita yang nampak beriman pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan diuji oleh Allah. Siapapun kita, ujian tiap orang berbeda-beda. Ujian tiap orang berbeda-beda. Jangan Anda anggap orang lain akan tenang-tenang saja, baik-baik saja. Mereka pun sedang menjalankan ujiannya masing-masing. Ya. Yang pertama, yang kedua, ujian itu untuk menyeleksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam cara uji. Yang kedua, yakinlah bahwa ujian itu akan mendapatkan dua. Kalau tidak menghapus dosa, akan menaikkan derajat kita. Sekali lagi, kalau tidak menghapus dosa, menaikkan derajat kita. Mungkin dulu kita suka menyakiti orang, yang kita agak sampah, minta maaf dan sebagainya. Anggaplah ujian itu adalah sebagai kifarat, sebagai penghapus dosa. Yakinlah dalam hati kita, kita akan nanti semua akan selesai. Semua akan selesai. Capek ya capek, lelah ya lelah. Ini namanya berdunia. Dunia pasti capek. Udah nikmati. Lapangkan dada, terima ini sebagai jatah hidup kita, terima ini dan bentuk cinta Allah kepada kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lampu tidak selamanya merah, pasti akan
kita. Ya, baik. Yang perlu kita pahami bahwa mushaf dan Quran di handphone itu adalah media. Kalau tulisan pasti di kertas, ya, di kertas. Zaman sekarang sudah lebih maju, tulisan bisa ada di handphone. Bagaimana pahalanya? Sama. Pahalanya sama. Kan Rasulullah juga bilang, man Quran, baca Quran. Kalau lihat Quran dapatnya 10, di handphone itu dapatnya 10. Jadi bukan handphone dan mushafnya. Kalau itu jadi ukuran repot, Pak. Wah, karena di handphonenya iPhone dapatnya pahala 20. Yang enggak, tetap 10. Tetap dia mushafnya kertas ini nih, apa namanya? Kertas emas. Di besar pada itu enggak sama. Itu hanya media, ya. Jadi mau pakai handphone, mau pakai mushaf, tetap pahalanya sama. Coba ya. Oke, ada lagi? Ya, mau. Saya mau tanya. Saya mau cerita. Gini, saya punya saudara. Dulu, apa namanya? Orang ini dulu pernah nyakitin keluarga saya. Saya pernah, cuman terasa lah biar saya. Tapi kesini ini ternyata saya lihat hidupnya tuh nggak baik-baik saja. Sampai dia meninggal, saya tuh kayak belum maafin lah. Sampai kakaknya itu minta maaf ke saya. Baru ini adalah saya maafin. Kemudian suaminya itu sama nih, posisinya juga dulu baik-baik aja deh sama orang. Kesini itu dia kayak nggak atur lah sama orang lain, sama keluarga yang nggak atur, sama keluarga nggak atur, sama warga di kampung itu dia juga nggak atur. Pertama atas perilaku dia dulu yang pernah nyakitin keluarga saya itu enggak, awal-awal itu saya nggak ridho sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal itu terakhir saya malah kayak kasihan dengan hidup dia pada akhir-akhir hayatnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kondisi yang seperti itu sebenarnya saya tuh harus memaafkan dia, tapi sebenarnya saya atas kejadian itu saya kesel juga gitu atas perilaku dia terhadap keluarga saya.